Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Syukrina Anissa, NPM 1910113411029 dan Fatriana Azkia Maulani, NPM 1910113411048. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang pendekatan dan model pelayanan BK, pola 17+, jenis layanan, orientasi, informasi, penempatan penyaluran, penguasaan konten, dan konseling perorangan. A. Pengertian layanan BK. Layanan bimbingan dan konseling merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan kepada siswa secara terus-menerus agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, sehingga siswa sanggup mengarahkan dirinya sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dengan adanya bimbingan dan konseling diharapkan dapat memberikan solusi bagi peserta didik di sekolah. B. Jenis-jenis layanan BK. Yang pertama, layanan orientasi. Layanan orientasi merupakan suatu layanan terhadap siswa di sekolah yang berelasi dengan tatapan ke depan dan tentang sesuatu yang baru. Layanan orientasi ini biasanya diberikan saat siswa menginjakkan kaki ke sekolah barunya. Pihak sekolah memberikan perkenalan tentang sekolah tersebut kepada siswa baru. Menurut Fatmawati, perencanaan pelaksanaan layanan orientasi merupakan rencana kegiatan yang akan dilakukan atau dilaksanakan. Program perencanaan pelaksanaan layanan orientasi dan informasi termuat dalam program tahunan maupun program semester dan program mingguan bimbingan konseling. Adapun penyusunan programnya dilakukan melalui 3 tahap, yaitu A. Melakukan pengkajian terhadap kegiatan. B. Merumuskan program kegiatan layanan orientasi dan informasi. C. Sosialisasi program. 2. Layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan yang dilakukan untuk memberikan informasi atau pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan sesuai dengan tujuan. Ada 3 alasan utama mengapa pemberian informasi perlu diselenggarakan, yaitu A. Membekali individu dengan berbagai pengetahuan tentang lingkungan yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi berkenaan dengan lingkungan sekitar, pendidikan, jabatan, maupun sosial budaya. B. Memungkinkan individu dapat menentukan arah hidupnya. C. Setiap individu adalah unik. Adapun tujuan dari layanan informasi adalah untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan, dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat. Materi yang dapat diangkat melalui layanan informasi khususnya dalam rangka pelayanan bimbingan dan konseling, yaitu informasi pendidikan, informasi jabatan, dan informasi sosial budaya. Dari ketiga jenis informasi dapat digabungkan sebagai berikut. A. Tugas-tugas perkembangan masa remaja tentang kemampuan dan perkembangan pribadi. B.
usaha yang dapat dilakukan dalam mengenal bakat, minat, serta bentuk-bentuk penyaluran dan pengembangannya. C. Tata tertib sekolah, cara bertingkah laku, tata krama, dan sopan santun. D. Nilai-nilai sosial, adat istiadat, dan upaya yang berlaku dan berkembang di masyarakat. E. Mata pelajaran dan pembidangannya seperti program inti, program khusus, dan program tambahan. F. Sistem penjurusan, kenaikan kelas, syarat-syarat mengikuti ujian akhir. G. Fasilitas penunjang dan sumber belajar. H. Cara mempersiapkan diri dan belajar di sekolah. I. Syarat-syarat memasuki suatu jabatan, kondisi jabatan atau karir, serta prospeknya. J. Langkah-langkah yang ditempuh guna mendapatkan jabatan. 3. Layanan penempatan penyaluran. Layanan penempatan penyaluran yaitu layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat, yang sesuai dengan potensi, bakat dan minat, serta kondisi pribadi, sehingga perencanaan karir dapat dilaksanakan dengan baik melalui layanan-layanan yang ada pada bimbingan konseling. Penempatan dan penyaluran siswa di sekolah dapat berupa 1. Penempatan siswa di dalam kelas. 2. Penempatan dan penyaluran ke dalam kelompok belajar. 3. Penempatan ke dalam ekstrakurikuler. 4. Penempatan ke dalam jurusan atau program. Menurut ABKIN, proses pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran dapat dilaksanakan dengan berbagai cara yang berbeda. Khususnya pada layanan peminatan dapat dilaksanakan dengan salah satu dari dua alternatif. Di antaranya, alternatif pertama yaitu proses pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik bersamaan dengan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Alternatif kedua yaitu proses pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik dilaksanakan pada minggu pertama awal tahun pelajaran baru setelah calon peserta didik baru dinyatakan diterima sebagai peserta didik baru. 4. Layanan penguasaan konten. Bimbingan dan konseling dalam memberikan layanan kepada siswa, salah satunya adalah memberikan pemahaman, kesadaran akan keragaman budaya untuk meningkatkan hubungan interpersonal siswa melalui layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten adalah salah satu layanan bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk membantu siswa memiliki kompetensi atau konten tertentu agar bermanfaat untuk perkembangannya, baik diri sendiri maupun lingkungan. Dalam proses pembelajaran yang efektif di sekolah, tidak semua siswa mampu mengoptimalkan kemampuan belajarnya dengan baik. Maka diperlukan guru pembimbing untuk memberikan informasi tentang layanan penguasaan konten atau untuk memberikan bantuan kepada siswa berkenaan dengan permasalahan akademik. Media yang digunakan oleh guru bimbingan dan konseling dalam layanan penguasaan konten yaitu media visual, adalah visualisasi pesan, informasi, atau konsep yang ingin disampaikan kepada siswa dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk seperti foto, gambar ilustrasi, sketsa atau gambar garis, grafik, bagan, chart, dan gabungan dari dua bentuk atau lebih. Sedangkan media audiovisual adalah media yang melibatkan pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu proses. 5. Layanan konseling perorangan.
Menurut Prayitno, konseling perorangan merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh konselor terhadap seorang klien dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien. Masalah dominan yang dialami oleh siswa menurut guru bimbingan dan konseling yaitu tentang keterlambatan, kedisiplinan, susah berkonsentrasi, dan membolos. Peran guru bimbingan dan konseling dalam menyelesaikan masalah yang dialami sesuai dengan kebutuhan siswa. Hal ini dilakukan untuk dapat lebih mengoptimalkan rencana penanganan yang akan dilakukan. Tindak lanjut yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling adalah dengan melakukan pemantauan kepada siswa yang bersangkutan. Apabila siswa yang bersangkutan belum berubah setelah diberi layanan, maka siswa tersebut akan dikonseling lagi. Tujuan umum merupakan tujuan keseluruhan yang ingin dicapai melalui kegiatan konseling perorangan. Sekian video pendekatan dan model pelayanan BK Pola 17+ jenis layanan orientasi, informasi, penempatan penyaluran, penguasaan konten, dan konseling perorangan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.